Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pembelajar metodologi penelitian khususnya di pembahasan karya tulis akademik, skripsi, tesis, dan disertasi. Bertemu kembali dan saat ini kita akan membahas tentang penelusuran kebenaran korespondensi yang biasa di dalam laporan penelitian dituliskan atau dicantumkan disusun dalam bab 3 dengan judul metodologi penelitian. Bapak Ibu sekalian, kalau pada bab 1 fungsi utamanya adalah menelusuri kebenaran pragmatis, di bab 2 menelusuri kebenaran koherensi, dan di bab 3 menelusuri kebenaran korespondensi, yaitu mencari jawaban berdasarkan fakta empiris dari lapangan. Oleh karena itu, pada umumnya itu subbabnya terdiri dari metode penelitian, populasi sampel, dan sebagainya. Lalu ada tempat dan waktu, ada desain penelitian, dan sebagainya. Tentang urutan subbab, masing-masing institusi mempunyai aturan sendiri-sendiri. Dalam contoh ini, yang pertama dijadikan subbab pertama adalah metode penelitian. Mungkin di yang lain mementingkan tempat dan waktu dulu. Tapi intinya, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tidak akan keluar dari lingkup metodologi penelitian. Contoh sekarang yang mendahulukan metode penelitian. Metode penelitian tergantung kepada rumusan masalah, tujuan, dan skala pengukuran variabel terikat dan variabel bebas. Ini yang ada skala pengukuran, terutama kalau riset kuantitatif. Yang pertama misalnya rumusan masalah itu tergantung kepada penggunaan kata-katanya. Kalau kata-katanya yang digunakan itu kata-katanya bagaimana, seperti bagaimana pola keyakinan, pelaksanaan, dan sebagainya. Bagaimana gambaran atau deskripsi, bagaimana kecenderungan, maka pendekatannya adalah pendekatan induktif. Metodenya kualitatif atau deskriptif. Jenis penelitiannya eksploratif. Yang berikutnya adalah penggunaan kata-katanya adakah atau apakah terdapat. Misal, adakah perbedaan apa berdasarkan apa. Bisa perlakuan, bisa juga kategori. Apakah terdapat pengaruh
adakah pengaruh, apakah terdapat hubungan dan sebagainya. Maka pendekatannya adalah pendekatan abduktif, metodenya kuantitatif atau inferensi. Dalam contoh ini jenis penelitiannya korelasional, bisa juga jenis penelitiannya komparatif. Nah, untuk pedoman bisa saja Bapak Ibu Saudara menggunakan gambar seperti ini untuk melihat apakah metode yang kita gunakan itu termasuk ke dalam kelompok apa. Dimulai dari data collection and data analysis. Jadi bagaimana cara mengumpulkan datanya? Ya, maka nanti akan diketahui berdasarkan waktu itu adalah longitudinal atau cross sectional. Untuk karya tulis akademik pada umumnya adalah cross sectional, karena ini dianggap memerlukan waktu yang lama. Berikutnya adalah jenis metodenya, apakah dia narrative inquiry, grounded theory, action research, ethnography, case study, archival research, eksperimen, atau survei. Ini strateginya, ya, strateginya. Yang di bawah ini multi method kualitatif, mixed method simple, action research, grounded theory. Itu masuk filosofi post-positivisme atau postmodernisme atau pragmatisme atau interpretivisme. Sedangkan yang monometode kuantitatif, monometode kualitatif, multimetode kuantitatif, ini adalah pilihan metodologinya. Pendekatannya ada deduktif, ada induktif, ada abduktif. Abduktif ini sebetulnya gabungan dari deduktif dan induktif. Tipe pertanyaan, ini contoh aja. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara apa dan apa? Ini menggunakan T-test, ANOVA, ANOVA, atau MANOVA. Bagaimanakah hubungan antara apa dan apa? Apa yang bisa digunakan untuk memprediksi apa, atau apa bisa memprediksi apa? Ini bisa dengan regresi. Contoh metode penelitian untuk riset korelasional. Filsafat yang mendasari adalah filsafat positivisme. Pendekatan penelitian, pola pikir abduktif, umumnya mengatakan pendekatan kuantitatif. Pilihan metodologis monokuantitatif, umumnya mengatakan kuantitatif juga. Strategi penelitiannya survei, horizon waktunya cross seksional, teknik pengumpulan data instrumentasi berupa angket skala sikap atau tes. Angket skala sikap ini bisa skala Likert, skala Goodman, Truston, ini bukan Triston ya, Truston dan lain-lain.
Teknik analisis data, korelasi parsial, bisa regresi ganda, 2 atau 3 prediktor, bisa analisis jalur, bisa juga model persamaan struktural atau structural equation modeling, singkat SEM. Nah, ini dipilih salah satu yang sesuai tergantung kepada rumusan masalahnya. Berikutnya harus disebutkan juga alat bantu perhitungan statistik atau analisis statistiknya. Apakah menggunakan SPSS for window versi berapa? Apakah PageStrip? Yang sekarang ada adalah PageStrip 2019.02 atau Fuse dan lain-lainnya. Subbab berikutnya adalah menyatakan variabel penelitian dan paradigma penelitian. Dalam subbab ini memaparkan variabel-variabel yang diteliti serta posisi atau perannya dalam penelitian, yaitu apakah variabel terikat atau dependen, apakah variabel bebas atau independen, apakah variabel intervening, moderator, variabel endogenous atau exogenous, dan lain-lain. Paradigma penelitian menggambarkan saling keterkaitan antara variabel dalam bentuk diagram, disebut juga konstelasi penelitian. Contoh-contohnya seperti ini. Ini untuk regresi 1 prediktor. Ini untuk regresi 2 prediktor. Ini untuk regresi 3 prediktor. Yang ini untuk analisis jalur, paling sederhana. Ini analisis jalur sedang, dan ini termasuk analisis jalur kompleks. Ini contoh konstelasi untuk SEM, Structural Equation Modeling. Di variabel penelitian paradigma penelitian ini contohnya, kata-katanya misalnya bisa saja silahkan dimodifikasi, divariasi. Penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu variabel yang disebutkan sebagai variabel terikat diberi simbol Y. Apalagi dan apa masing-masing sebagai variabel bebas dengan simbol masing-masing X1 dan X2. Dijelaskan juga bahwa penelitian ini membahas tentang korelasi kausal. Ada juga yang mengatakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Paradigma penelitiannya ini adalah regresi 2 prediktor, di mana diberikan keterangan X1-nya apa, X2-nya apa, Y-nya apa. Ini bukan P, ini harusnya adalah rho koefisien parsial X1 terhadap Y. Yang ini koefisien parsial, korelasi parsial X2 terhadap. Ini gamma, koefisien korelasi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, biasanya jika menggunakan istilah pengaruh, maka lambangnya dari rho ini diganti dengan beta. Satu, ada juga penjelasan variabel apa lambangnya Y. Lalu ada definisi konsep yang sudah ada atau harus sinkron dengan yang sudah
tuliskan di bab 2. Ditambah dengan yang dapat diukur melalui dimensi atau aspek jika ada, dengan indikator dan butir instrumen sebagai berikut. Dibuat ini tabelnya. Dimensinya apa, indikatornya apa, nomor butirnya berapa. Setelah itu baru akan diketahui bahwa instrumen apa ini ya, variabelnya Y disusun berupa, dipilih nih apakah skala Likert, Guttman, Thurston atau tes yang terdiri dari berapa butir atau item. Setiap butir atau item dari angket skala sikap Guttman, Thurston atau tes diberi skor minimal berapa dan maksimal berapa. Diakhiri dengan demikian variabel Y secara operasional merupakan skor yang diperoleh dari hasil instrumentasi dengan skor minimal, ini total dari instrumen, dan tertingginya berapa. Demikian juga untuk variabel yang lainnya, sama. Jadi sebanyak variabel itu maka harus diuraikan satu persatu. Ini yang berikutnya adalah subbab tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Biasanya orang menuliskan definisi dari populasi dulu, walaupun sebetulnya tidak penting. Yang paling penting adalah populasinya apa. Kalau mau sumber ini jangan hanya satu. Jadi ini nama, tahun, halaman, titik koma, nama, tahun, halaman, titik koma, terus baru tutup. Jadi dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah apa ya, yaitu objek dari variabel. Dari subjeknya siapa? Di tempat ini tahun sebanyak berapa populasinya yang terbagi menjadi berapa klaster jika di klaster. Berikutnya adalah sampel. Sama kalau mau definisi, walaupun ini sekali lagi tidak penting, ini lebih dari satu sumber. Ya. Jadi dalam penelitian ini sampelnya adalah sebagian dari tadi yang populasinya, di mana tahun berapa diambil secara proporsional custom random sampling. Ini kalau di cluster. Kalau tidak di cluster bisa saja cukup dengan simple random. Nah, untuk membahas semua ini ada dalam buku langkah-langkah statistik, analisis statistika untuk penelitian atau riset bidang pendidikan dan sosial, ya, keluaran tahun 2018. Insya Allah 2020 nanti keluar hasil revisi. Besar atau jumlah sampel total ditentukan dengan menggunakan apa, ya? Jadi ada macam-macam, hanya jenjangan dengan kira-kira atau yang tidak berdasar. Dalam contoh ini saya menganjurkan untuk survei ini menggunakan tabel Crency dan Morgan. Begini tabelnya. Ya, walaupun ada, nah ini sumber disebutkan, tabelnya nanti dilampirkan di lampiran atau menggunakan rumus dari Sofin sumbernya.
Pilih salah satu cara. Kalau saya tidak menganjurkan menggunakan Sopin, tapi menggunakan Krejcini dan Morgan. Ini tabel, jadi kalau N-nya 50, maka sampelnya 44. Kalau ingin dari mana asalnya, ini dibaca bukunya, ada rumusnya, ya, dan seterusnya. Jadi tinggal melihat saja. Ini adalah sampel minimal. Jadi kalau lebih dari ini, ya lebih bagus. Ini rumus dari Slovin. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional cluster random sampling. Ini kalau tadi populasinya di cluster atau di kelompok-kelompok. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Menghitung jumlah populasi misal N, menghitung jumlah sampel minimum yang diperlukan menurut Krejci dan Morgan atau Sopin, misalnya N. Berikutnya adalah menghitung proporsi sampel atas populasi, yaitu P sama dengan N tadi, ya, berapa dari dibagi N besar. Menghitung banyak anggota tiap klaster, misalnya CI, artinya klaster ke I. Menghitung jumlah sampel tiap klaster, NI, yaitu NI sama dengan CI kali P. Dibulatkan. Bulatkannya bagusnya ke atas. Menyusun tabel proporsi sampel. Jadi supaya jelas dibuat. Kalau pakai klaster 1 banyak anggotanya atau CI-nya berapa, banyak sampelnya berapa. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Data utama yang akan dikumpulkan adalah data tentang, ini variabel terikat dulu ya, baru variabel bebas, dan 1, 2, kalau ada 2, kalau 3, 4, 5, ya seterusnya. Untuk mengumpulkan data tersebut, masing-masing menggunakan instrumen berupa angket atau tes, sebagaimana kisi-kisi yang telah disusun di atas tadi, ya, pada subbab sebelumnya. Ini bisa saja untuk Y apa instrumennya, untuk X1 apa, untuk X2 apa, ya harus jelas. Untuk mengumpulkan data pelengkap, jika diperlukan, digunakan teknik sebagai berikut. Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa. Banyak para penulis dalam teknik mengumpulkan data memaparkan macam-macam teknik pengumpulan data sambil tidak jelas untuk apa. Oleh karena itu, sebaiknya tidak perlu itu definisi dan sebagainya, tetapi langsung. Misalnya di sini teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa. Jadi kalau memang tidak diperlukan, ya jangan ditulis. Berikutnya adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa. Begitu juga observasi. Kembali, kalau memang tidak digunakan, ya tidak perlu ditulis. Berikutnya, agar hasil analisis akurat, maka data yang terkumpul harus berkualitas. Data yang berkualitas hanya dapat diperoleh dengan alat pengumpul data atau instrumen yang berkualitas.
Instrumen dikatakan berkualitas apabila ini secara klasik memenuhi kriteria, betul-betul mengukur apa yang akan diukur atau valid, bersifat azeg atau konsisten yang disebut reliable. Artinya jika digunakan kapan saja, kepada siapa saja, dan oleh siapa saja akan menghasilkan hasil yang relatif sama. Misal kalau yang sudah terstandar alat ukur meteran atau timbangan. Untuk menggunakan instrumen berupa tes dengan tujuan khusus, biasanya ditambahkan kriteria sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan instrumen. Untuk membedakan antar kelompok sukses atau pandai dan tidak sukses atau kurang pandai, ditambah kriteria daya beda. Untuk seleksi ditambah kriteria taraf sukar. Untuk kepentingan riset atau penelitian, kriteria kualitas instrumen cukup dengan memenuhi kriteria butir-butirnya valid dan instrumennya reliable. Baca literaturnya ya. Ini lanjutannya, instrumen apa validitas logis butir instrumen. Nah, supaya cepat silakan baca sumbernya. Begitu juga untuk validitas empirisnya, untuk reliabilitasnya. Ini tiap variabel harus terpisah seperti ini. Berikutnya adalah teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Biasanya sebelum dianalisis, data yang terkumpul dideskripsikan dulu, yaitu untuk melihat gambaran secara umum tiap-tiap variabel. Maka tinggal disebutkan saja nanti deskripsinya berupa apa. Apa tabel distribusi frekuensi, rata, simpangan baku, atau lain-lainnya, atau mau dikategorisasi, silahkan baca sumbernya. Yang kedua, menguji persyaratan atau asumsi analisis statistika parametrik. Persyaratan analisis statistika parametrik untuk regresi contohnya adalah ini ada baca di literaturnya ya. Senjaya 2018 halaman 173 atau silahkan cari yang lain. Dari persyaratan tersebut yang akan diuji adalah normalitas distribusi residu regresi dan linearitas regresi tiap-tiap variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Yang diuji normalitasnya adalah data variabel bebas dan data variabel terikatnya. Padahal yang harus normal adalah residu regresinya. Nah, tentang menguji normalitas distribusi residu, silahkan baca literatur Senjaya 2018 87 atau sampai 93, atau silahkan mau literatur yang lain. Tinggal mencari aja menguji normalitas distribusi residu. Begitu juga menguji linearitas regresi ya. Untuk menguji hipotesis penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah inferensi dan hipotesis penelitian.
Maka langkah-langkahnya adalah baca di Sesenjaya 2018 halaman 182 sampai 194 atau silakan referensi lain. Yang terakhir, subbab di metodologi penelitian ini adalah lokasi, langkah-langkah, dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian disebutkan pengumpulan data penelitian. Ya, jangan lupa pengumpulan data penelitian, jangan penelitian. Karena penelitian dianggap dari memilih masalah sendiri itu sudah masuk, studi keperusahaan sudah masuk. Nah, lokasi pengumpulan data dilakukan di mana? Langkah-langkah dan jadwal buat saja seperti ini. Tinggal dimodifikasi. Nah, proposal skripsi, tesis, disertasi, proposal cukup sampai bab 3 dan diakhiri dengan bagian akhir, yaitu daftar pustaka. Silahkan baca etika atau tata cara menulis daftar pustaka yang sudah disampaikan di classroom. Berikutnya ada lampiran-lampiran. Yang pertama, instrumen penelitian, perhitungan validitas, butir dan reliabilitas instrumen, dan lain-lain yang diperlukan. Ini susunan berdasarkan contoh dari pedoman penulisan tesis program studi manajemen pendidikan tahun 102 Universitas Wiralautra Indramayu. Tentu di institusi yang lain, bahkan satu universitas bisa saja berbeda-beda. Sekian saya kira penyampaian untuk pembahasan bab 3. Mudah-mudahan kita masih ketemu di pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.